Pengangguran di Indonesia adalah masalah serius yang terus menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Secara umum, pengangguran mengacu pada kondisi di mana sejumlah besar orang yang mampu bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kualifikasi mereka. Hal ini memberi suatu pengaruh yang sangat jauh terhadap pengangguran, kapitalisasi, dan juga permasalahan sosial, misalnya angka pengangguran dan tingkat kriminal yang semakin banyak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis kebijakan pemerintah mengenai pengangguran akibat adanya inflasi, khususnya di Indonesia. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran akibat dari inflasi, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan, mengubah iklim investasi, menyebarkan beberapa stimulus ekonomi, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan pendidikan. Laju inflasi mempunyai efek negatif terhadap penduduk pengangguran. Tingkat inflasi berpengaruh terhadap pengangguran karena pada saat pengangguran meningkat, maka inflasi akan rendah dan sebaliknya. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran akibat dari inflasi, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan, mengubah iklim investasi, menyebarkan beberapa stimulus ekonomi, serta meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan. Pendahuluan. Fenomena inflasi telah menjadi perhatian utama dalam disiplin ekonomi makro. Inflasi merupakan suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan seiring berjalannya dengan waktu. Perubahan tingkat inflasi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi. Salah satunya adalah daya beli masyarakat. Penyebab dari pengangguran bisa timbul dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri sendiri, seperti secara sukarela tidak bekerja, inkomennya kinerja proses individunya, suatu karyawan yang menyebabkan perusahaan memecat karyawan tersebut untuk menghindari penghambatan kinerja perusahaan. Kewajiban yang ditangguh oleh perusahaan naik disebabkan oleh tingkat suku bunga yang naik sehingga perusahaan mau tidak mau mengurangi angka karyawan mereka. Kurangnya lapangan pekerja ditambah dengan tingginya angka tenaga kerja tersebut dan tingkat harapan perusahaan dalam memperkerjakan karyawan mereka juga terlalu tinggi sehingga karyawan yang masuk sedikit. Menurut Badan Pusat Statistik, sebanyak 4,45 juta orang penduduk yang ada di Indonesia mengalami pengangguran pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan peningkatan angka inflasi yang terjadi diakibatkan penurunan pada produk domestik bruto. Dampak dari pengangguran tersebut cenderung menaikkan potensi kriminalitas dan kemiskinan yang dapat menyebabkan proses kinerja ekonomi menurun di masa yang akan datang jika tidak dihindari atau jika tidak ditindaklanjuti, maka kemungkinan besar akan mengalami kebangkrutan di negara secara permanen. Tujuan penelitian dari analisis kebijakan pemerintah menangani pengangguran di Indonesia adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas dan relevansi kebijakan. Kebijakan yang telah diterapkan dalam mengatasi masalah pengangguran. Ada beberapa tujuan spesifik dari penelitian itu dapat mencakup. Yang pertama adalah mengevaluasi kebijakan yang ada untuk menilai keberhasilan dan kelemahan berbagai kebijakan yang telah diterapkan dalam mengurangi tingkat pengangguran di berbagai sektor dan wilayah Indonesia. Yang kedua adalah memahami dampak kebijakan untuk memahami bagaimana kebijakan pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur, kebijakan fiskal dan moneter.
telah mempengaruhi tingkat pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah menganalisis tantangan dan hambatan untuk mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan seperti koordinasi antar lembaga pemerintah, keterlibatan sektor swasta, dan kebutuhan untuk penyesuaian strategi sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial yang berubah. Yang keempat adalah memberikan rekomendasi kebijakan untuk menyajikan rekomendasi yang didasarkan pada temuan penelitian guna meningkatkan aktivitas kebijakan masa depan dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Yang kelima adalah koordinasi kontribusi terhadap kebijakan publik untuk memberikan kontribusi berharga terhadap perkembangan kebijakan publik dengan menghasilkan bukti empiris dan analisis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan yang telah lebih baik di masa depan. Landasan teori. Landasan teori dalam analisis kebijakan pemerintah mengenai pengangguran di Indonesia meliputi beberapa pendekatan utama dalam ilmu ekonomi dan ilmu sosial. Berikut adalah beberapa landasan teori yang relevan. 1. Teori pasar tenaga kerja. Teori ini mengemukakan bahwa pengangguran terjadi karena ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Analisis berdasarkan teori ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti elastisitas upah, ketidaksempurnaan informasi, dan dinamika pasar kerja yang mempengaruhi pengangguran di berbagai sektor di wilayah Indonesia. Teori manusia modal. Teori ini menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Dalam konteks Indonesia, analisis berdasarkan teori ini akan menilai efektivitas program-program pelatihan keterampilan dan pendidikan formal untuk mengurangi pengangguran struktural. Teori ekonomi Keynesian. Teori ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi pengangguran. Keynesianisme menyarankan bahwa dalam situasi di mana sektor swasta gagal menciptakan lapangan kerja yang cukup, pemerintah harus melaksanakan intervensi melalui kebijakan fiskal, pengeluaran dan pajak, dan moneter suku bunga untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. Teori pendapatan dan pengeluaran. Teori ini menyoroti pentingnya distribusi pendapatan dalam mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengangguran bisa termasuk dalam redistribusi pendapatan, bantuan sosial, dan subsidi untuk meningkatkan permintaan yang cukup dalam ekonomi. Teori keterlibatan dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah pengangguran. Keterlibatan aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan memastikan keberlanjutan solusi yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis kebijakan pemerintah dalam menangani pengangguran di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian, data yang tersedia, dan pendekatan analisis yang dipilih. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang umum digunakan dalam konteks ini. 1. Studi kasus. Metode ini melibatkan
analisis mendalam terhadap kebijakan tertentu yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi pengangguran. 2. Analisis kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan data statistik dan teknik analisis kuantitatif untuk mengevaluasi aktivitas kebijakan dan mengurangi pengangguran. Ketiga, analisis kualitatif. Metode ini fokus pada pemahaman mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengangguran. Pengumpulan data ini melalui wawancara, studi dokumenter, atau observasi lapangan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat. 4. Evaluasi kebijakan. Pendekatan ini menilai efisiensi aktivitas dan dampak sosial dari kebijakan yang telah diterapkan. Kelima, studi literatur. Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka dan analisis dokumen untuk memahami berbagai kebijakan yang telah didapati oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pengangguran. Pengaruh inflasi terdapat pengangguran. Para ekonomi telah berusaha untuk membentuk suatu hubungan antara pengangguran dan inflasi. Kedua variabel tersebut hubungan dalam ekonomi. Hubungan yang terdapat di antara kedua adalah hubungan timbal balik. Pada saat pengangguran meningkat, pada inflasi akan rendah. Begitu pun baliknya, hubungan antara pengangguran dan jasa inflasi mulai memikat perhatian para ekonomi. Tingginya pengangguran adalah hal yang sangat tidak diinginkan bagi suatu negara. Karena jika satu negara memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi, maka kemungkinan yang terjadi bahwa perekonomian suatu negara menjadi melambat. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan beragam cara agar dapat mengatasi pengangguran yang salah satunya merupakan kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran di dalam suatu negara dengan cara menurunkan suku bunga dengan harapan agar perusahaan di dalam negara lebih suka meminjamkan uang untuk melakukan ekspansi perusahaan mereka dan dapat juga mengajikan karyawan mereka. Kebijakan moneter ekspansif adalah salah satu cara untuk mengurangi pengangguran dengan cara memperbanyak penawaran uang dan mengurangi suku bunga. Jika terjadi, makin meningkatnya penawaran uang akan menyebabkan menurunnya suku bunga serta akan meningkatkan investasi. Pengangguran bisa memberikan dampak buruk untuk perekonomian negara maupun masyarakat. Dampak untuk perekonomian negara salah satunya adalah pendapatan per kapita menurun.